Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu Node.js dan bagaimana cara menginstalnya. Dan di video kali ini kita akan menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut dengan terminal REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read berfungsi untuk membaca inputan yang dimasukkan oleh user dan menguraikannya ke kode JavaScript. Dan untuk eval, mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menghasilkan hasil evaluasi ke dalam terminal. Dan terakhir yaitu loop, mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl+C 2 kali atau Ctrl+D untuk menghentikan terminal REPL. Nah, untuk menjalankan Node.js secara interaktif, tulis Node di dalam terminal. Baik, untuk menjalankannya kita buka cmd, Ctrl R, kita full layarnya, kemudian ketik Node, enter. Pada front tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript, misalkan sebagai berikut. 1 ditambah 1, maka di sini hasilnya sudah tertulis 2. Lalu kita tekan enter. Di sini 3 dikalikan 5, hasilnya 15. Kemudian enter. Kita tuliskan console.log, kemudian buka kurung, tanda petik, node.js, titik 2, tutup kurung, lalu enter. Maka dia akan muncul node.js. Kemudian kita coba masukkan variabel x sama dengan 5, lalu enter. Kemudian variabel i, kemudian kita akan membuat perulangan. Kemudian kita tuliskan for, buka kurung, i sama dengan 0, titik koma, kemudian i lebih kecil dari x, titik koma, kemudian i plus plus, tutup kurung, kemudian buka kurung, console.log, kemudian buka kurung, i tutup kurung lagi, kemudian enter. Baik, ini adalah hasil dari perulangan tadi yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya menulis ekspresi. Seperti yang sudah kita lihat, terminal REPL dapat menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya seperti sebuah kalkulator. Contohnya lagi seperti ini. Misalkan di sini 9 dikali 11, hasilnya sama dengan 99. Baik, untuk soal berikutnya kita coba buka kurung, 2 ditambah 3, tutup kurung, dikali, buka kurung, 6 dikurang 3, tutup kurung. Maka hasilnya adalah 15. Kemudian coba kita tuliskan lagi 14 persen 4. Hasilnya 2. Kemudian kita coba 14 dibagi 4. Hasilnya 3,5. Kita coba lagi 2 kali 6. Hasilnya 64. Baiklah, itu adalah cara untuk menuliskan ekspresi. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan underscore. Ketika kita bekerja menggunakan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Oke, baik, kita langsung
perhatikan layar berikut ini. Kita coba 2 dikalikan 3 sama dengan hasilnya 6. Selanjutnya kita coba underscore dikali underscore, maka hasilnya adalah 36. Nah, kenapa hasilnya 36? Karena underscore itu menyimpan nilai akhir yang dihasilkan, yaitu nilai akhir tadi 6, maka di sini 6 dikalikan 6 yaitu hasilnya 36. Nah, karena sekarang nilai terakhirnya adalah 36, coba kita tuliskan lagi underscore. Nah, bisa diperhatikan di sini hasilnya 36. Nah, jadi seperti itu untuk membuktikan hasil dari underscore tersebut. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, underscore ini menghasilkan nilai akhir yang dikalikan operasi perkalian dari 2 kali 3 yaitu 6. Nilai akhirnya dikali dengan nilai itu sendiri dan hasilnya adalah 36. Nah, untuk contoh berikutnya kita akan menggunakan variabel. Nah, variabel dapat didefinisikan sebagai dengan atau tanpa kata kunci. Var, jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru akan tampil jika kita menggunakan variabel tersebut. Baik, perhatikan dua perbedaan dari garis berikut. Kemudian kita tuliskan A sama dengan 3, lalu kita enter. Maka di sini hasilnya adalah 3. Kemudian kita ketikkan var spasi B sama dengan 4, lalu kita enter. Nah, di sini dia tidak mengembalikan nilainya. Pada contoh di atas ini, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar. Nah, variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Nah, untuk contohnya di sini kita tuliskan A dikali B sama dengan 12. Nah, kenapa hasilnya 12? Dikarenakan di sini A nilainya 3 dan B nilainya 4. Maka dikalikan hasilnya adalah 12. Namun karena di atas kita menuliskan variabel B sama dengan 4, makanya dia tidak mengembalikan nilainya. Tetapi jika kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan memanggil nilai B sama dengan 4. Oleh karena itu, A dikali dengan B, maka hasilnya adalah 12. Oke, berikutnya kita bisa menggunakan contoh yang lain. Di sini saya coba tuliskan 2 dikali buka kurung A ditambah B tutup kurung, kita enter, maka hasilnya adalah 14. Atau kita menggunakan contoh lain seperti konsol titik log buka kurung titik 2 nilai spasi A titik 2 tanda petik tambah. Di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan string dengan angka dengan variabel. Di sini kita tambah dengan A. A-nya diambil dari mana? Dari variabel A yaitu 3. Jadi variabel A value-nya atau nilainya adalah 3. Kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, dan ini adalah hasilnya undefined. Nah, hasilnya nilai A sama dengan 3 atau variabel A nilainya adalah 3. Baik, berikutnya kita membuat perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal RPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Kita ketikkan var A sama dengan 10, kemudian enter. Kita tulis di sini if atau jika buka kurung A lebih besar dari 0 kurung, maka konsol.log buka kurung A tambah ini menghubungkan variabel dengan string. Kemudian titik koma adalah bilang
dengan positif. Tutup titik koma, tanda petik, tutup kurung, lalu enter, tutup kurung kerawal, kemudian else atau jika tidak, buka kurung kerawal, enter, console.log, buka kurung, a, tambah, tanda petik, adalah bilangan negatif. Tanda petik, tutup kurung, enter, kita tutup kurung kurawal, kemudian enter. Maka ini adalah hasilnya. Variabel A sama dengan 10 adalah bilangan positif. Ini untuk cara bacanya adalah jika A lebih besar dari 0, maka dia akan menghasilkan nilai A adalah bilangan positif. Dikarenakan A adalah variabel, maka yang ditampilkan adalah value-nya atau nilainya, yaitu A sama dengan 10. Dan jika tidak, maka A sama dengan bilangan negatif. Di sini diketahui var sama dengan 10, maka 10 adalah bilangan positif. Karena A lebih besar dari 0. Jika A lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Kita lanjut berikutnya. Variabel I sama dengan 1. Di sini undefined karena nilainya tidak dikembalikan. Baik, kemudian kita tuliskan while, ini untuk pengulangan. Kemudian buka kurung, I lebih kecil sama dengan 3. Kemudian tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Kemudian kita tuliskan lagi console.log, buka kurung, kemudian tanda petik, baris ke, tanda petik, lalu tambah dengan I untuk menghubungkan ke variabelnya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian di sini kita tuliskan I plus, enter, lalu tutup kurung kerawal, enter. Baik, jadi di sini I lebih kecil dari sama dengan 3. Nah, dan sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada 3 bernilai benar, maka dia akan mencetak baris ke 1. Setelah itu dia turun, dia menambahkan nilai increment dari I, yang artinya nilai yang ada di dalam I yaitu 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2. Nah, dan di atas nilai 2 lebih kecil dari 3 bernilai benar, maka dia akan mencetak baris ke-2. Nah, kembali lagi ke atas, nilai 3 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka akan dicetak baris ke-3. Nah, kemudian nilai 4 lebih kecil dari sama dengan 3 bernilai salah, maka perulangannya akan berhenti sampai ke baris ke-3. Nah, untuk barisan yang ada 3 titik ini menunjukkan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya membuat fungsi. Selain ekspresi dan perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja dalam terminal. Nah, berikut contohnya. Kita tuliskan fungsi tambah, buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Kemudian return A tambah B untuk mengembalikan nilai A tambah B, kemudian enter, tutup kurung kurawal, lalu enter. Nah, berikutnya kita akan memanggil dari fungsi tersebut. Nah, untuk memanggil fungsi, hasil penjumlahan tersebut kita simpan dalam variabel hasil. Kita tuliskan hasil sama dengan tambah, buka kurung, 13 dan 86, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 99. Nah, sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 ditambah dengan 86. Kita tuliskan hasil
lalu tekan enter. Lalu kita juga bisa menghasilkan di layar, kita langsung ketikkan tambah buka kurung 1,3, maka hasilnya 4. Kemudian misalkan tambah buka kurung 8,9, hasilnya 17. Nah, untuk fungsinya kita membuat fungsi tambah parameter A, B, kemudian dia return nilai A, kemudian ditambah dengan nilai B. Jadi, jikalau kita menuliskan tambah 8, B, maka dia akan menjumlahkan 8 dan 9. Lalu nilainya akan dikembalikan hasilnya seperti ini. Baik, berikutnya perintah-perintah yang ada dalam terminal REPL. Nah, untuk perintah-perintah tambahan yang digunakan saat bekerja dengan terminal REPL adalah sebagai berikut, yaitu Ctrl C yang berfungsi untuk keluar dari perintah yang sedang aktif. Kemudian Ctrl C 2 kali yang bertanda keluar dari terminal REPL. Ctrl D untuk keluar dari terminal REPL. Nah, dan untuk tombol panah atas bawah pada keyboard itu untuk menampilkan perintah sebelum atau sesudah. Lalu tombol tab pada keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Kemudian titik help untuk menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Kemudian titik break untuk keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Kemudian titik clear itu berfungsi sebagai titik break. Kemudian titik save spasi nama file itu untuk menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke dalam file. Kemudian titik load spasi nama file itu adalah perintah untuk memuat perintah dari dalam file ke dalam terminal REPL. Nah, untuk contoh menghentikan terminal REPL, kita buka dulu, buka lagi cmd. Di sini kita bisa menggunakan Ctrl tambah C 2 kali. Ayo kita praktikkan. A sama dengan 3, lalu var base sama dengan 4. Kemudian di sini A dikalikan B sama dengan 12, kemudian 12 dikali A tambah B kurung sama dengan 84. Nah, untuk menutup terminal REPL, kita tinggal mengetik titik exit. Jika sudah seperti ini, kita melengkapinya dengan tombol tab pada keyboard, lalu kita tinggal menekan tombol enter. Nah, seperti itu. Nah, untuk keluar dari terminal REPL, kita bisa menggunakan Ctrl C 2 kali dan juga bisa menggunakan Ctrl D. Baik, yang kita praktekkan, kita masuk lagi node, lalu di sini A sama dengan 3. Nah, sekarang kita ingin keluar, kita tekan Ctrl C 1 kali, lalu Ctrl C lagi. Nah, sudah keluar. Nah, untuk selanjutnya kita coba menggunakan Ctrl D. Tapi di sini saya akan mengulanginya lagi menggunakan tanda panah atas. Oke, enter. Kita tuliskan A sama dengan 3, enter, lalu Ctrl D. Langsung keluar seperti ini. Oke, baik, itu saja untuk video menjalankan Node.js secara interaktif. Nah, untuk di video berikutnya kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan Node.js. Sekian video dari saya dan terima kasih.